Halo semua, kali ini aku akan membahas santai sebuah smartphone yang menurutku ini layak banget dibeli di tahun 2022 ini. Jadi ini adalah iPhone XR. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan langsung membahas dikit-dikit mengenai HP ini. Dan aku tidak akan membahas spek teknis, berapa skor performanya, berapa megapiksel kameranya, berapa RAM-nya, berapa apanya gitu. Aku tidak akan seteknis itu, tapi aku akan membahas ini sebagai user iPhone dan juga sebagai user Android gitu ya. Jadi karena aku menggunakan dua device tersebut dan aku bisa bicara cukup banyak mengenai si iPhone XR ini. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari keluarannya gitu. Ini merupakan iPhone keluaran 2018. Jadi ini tuh keluar setelah desain revolusioner Apple itu keluar di tahun 2017, yaitu iPhone X. Nah, pada iPhone X itu dikenakan yang namanya layar yang full seperti ini gitu ya. Layarnya bener-bener full, tidak seperti iPhone 8 dan iPhone sebelumnya itu yang menggunakan bezel atas bawah, tapi si iPhone X itu yang keluar di tahun 2017 itu menggunakan layar yang bezelnya cukup tipis dan seperti khasnya yaitu memiliki poni di bagian atas. Nah, dilanjutkan dengan XR dan XS series gitu ya. XR itu adalah seri bawahnya dan XS itu adalah seri atasnya gitu ya. Jadi mereka tahunnya sama, keluarannya sama di tahun yang sama, memiliki chipset yang sama juga, tapi ada beberapa perbedaan seperti perbedaan desain. iPhone XS itu mengadopsi desain dari iPhone X yang super premium, yang bener-bener bahannya juga beda. Ini pinggirannya tuh beda. Kalau itu tuh apa ya? Pokoknya bahannya beda lah. Itu kan kalau yang si XS itu mengkilap ya seperti iPhone X. Nah, kalau si iPhone XR itu bahannya mirip seperti iPhone 8 gitu. iPhone 8 tuh kan pinggirannya ya apa ini ya, besi kayak gini doang gitu loh. Nah, kalau si XS dan iPhone X itu menggunakan bahan yang super premium. Jadi dipegang pun feel-nya cukup beda lah ya. Tapi tetap kok ini tidak menghilangkan esensi kelas flagship ya. Karena kan as you know, Apple itu mengeluarkan sebuah handphone yang cukup mahal pada rilisnya itu di sekitar belasan juta ke atas lah untuk iPhone seri biasa. Mungkin kalau seri SE itu mungkin bisa cukup lebih rendah ya. Tapi untuk yang biasanya ini juga barunya kalau nggak salah 14 juta ya, kurang lebihan segitulah gitu. Jadi memang HP ini cukup mahal pada masanya, tapi sekarang menurutku ini bisa didapatkan oleh hampir semua kalangan. Karena HP ini gila loh. Start dari cuma 2 jutaan aja ya, walaupun yang 2 jutaan itu aku nemu di online marketplace yang nggak tahu itu dalamannya gimana, karena harus hati-hati kalau beli HP iPhone di contoh misalnya di toko online itu harus hati-hati, harus lihat dulu ratingnya dan juga takutnya karena ada beberapa juga sih toko yang sudah ada yang kamera udah diganti, ada yang Face ID-nya nggak bisa, ada yang layarnya udah diganti. Kalau layarnya udah diganti banyak lah ya gitu. Nah, kalau kalian yang paham banget mengenai Apple itu bisa langsung ketahuan. Cuma bagi kita orang awam gitu ya, yang user aja, itu agak susah ngebedainnya. Jadi memang harus hati-hati. Jadi aku saranin kalian beli iPhone kayak beginian itu, khususnya iPhone yang lebih tua itu di tempat-tempat yang sudah terpercaya gitu ya, di store yang ada toko offline-nya dan juga kayak sudah terpercaya aja gitu ya, udah pernah dibeli oleh orang gitu. Nah, jadi kita akan langsung aja membahas kepada desainnya. Tadi kan kita udah ngomongin sedikit perbandingan mengenai iPhone XS dan XR. Nah, untuk si XR ini memang jauh lebih kelihatan murah karena dia kameranya cuma satu. Pertama itu. Kedua, bahan bezelnya itu beda, tidak mengkilat. Ketiga, dia belakangnya itu warna-warni. Jadi kalau yang si XS itu warnanya kalau nggak salah silver, terus ada hitam, ada putih, itu aja gitu warnanya tuh, atau grey ya lebih tepatnya, sorry bukan silver. Nah, kalau si iPhone XR ini lebih dipasarkan kepada anak muda gitu ya, karena pilihan warnanya banyak banget, ada kuning, merah, putih, hitam, biru, apalagi tuh oranye yang warna koral itu, dan ada beberapa warna lagi yang mungkin aku tidak sebutin. Jadi warna-warnanya memang cenderung cerah banget, cenderung youthful gitu ya, buat anak muda banget. Dan kecuali warna hitam dan putih itu lebih sedikit elegan, walaupun mau elegan pakai HP ini nggak terlalu bisa sih karena kameranya cuma satu, dan ya memang vibe elegannya tuh kurang jika dibandingkan dengan XS dan XR.
Jadi segini aja untuk pembahasan desain dan kita lanjut ke performa. Untuk performa juga aku tidak akan membahas terlalu teknis, tapi aku akan membahas dari penggunaan daily usage. Untuk pemakaian sendiri, memang HP ini bisa aku bilang masih sangat layak banget dipakai di tahun 2022 ini karena memiliki performa yang cukup baik dan bisa dibilang price to performance-nya itu cukup baik ya. Dengan harga 3 jutaan, 4 jutaan kalian sudah dapat HP yang sangat bagus kayak gini, memiliki performa yang lumayan baik dan ekosistem Apple yang sangat clean banget gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk daily gitu ya, aku akan ngomongin secara daily-nya aja ya, daily use atau real use-nya, bukan performa score doang gitu. Jadi untuk daily use HP ini sangat layak banget sih, masih bisa keep up dengan HP-HP zaman sekarang, bahkan nggak pernah ngalamin nge-lag yang gimana-gimana, nggak pernah ngalamin buka aplikasi lama, karena kita contoh buka aplikasi finance berapa detik langsung bisa. Terus buka aplikasi apa lagi? Aplikasi marketplace. Nggak lama lagi langsung bisa gitu ya. Mau buka apa lagi? Sosial media langsung bisa. Mau buka apa lagi? Aplikasi ini langsung bisa juga. Jadi bener-bener sistem iOS atau sistem operasi dari sebuah Apple atau iPhone lebih tepatnya itu sangat-sangat luar biasa optimal. Karena ya seperti yang kita tahu ini merupakan sistem sendiri buatan Apple yaitu iOS. Jadi itulah yang membantu kenapa dia bisa tidak nge-lag dan bisa masih ngebut banget walaupun dia HP keluaran 2018. Selain itu juga performanya didukung oleh prosesornya yang memang powerful pada masanya dan bahkan sampai sekarang pun masih terasa powerful. By the way, sedikit informasi, HP ini digunakan oleh mamaku yang berumur hampir 50 tahun dan dia merasa fine-fine aja menggunakan HP ini. Dan dia merupakan user Android sebelumnya dari pertama-tama dari terakhir zaman BlackBerry dan akhirnya migrasi ke Android. Nah, semenjak dari BlackBerry ke Android itu nggak pernah yang namanya ganti ke iOS. Baru kemarin tahun 2022 atau 2021 ya pokoknya baru belakangan inilah pindah ke iOS alias iPhone, dan iPhone pertamanya itu iPhone XR dan dia sangat fine-fine aja dan bahkan cenderung lebih suka ini karena katanya terasa lebih gampang dan terasa lebih simpel. Memang karena kalau untuk awal-awal terkesannya kayak kok beda banget gitu iOS dan Android gitu, khususnya bagi orang yang udah cukup tua ya, itu kok beda banget, kok kelihatannya ribet gitu. Padahal kalau udah pakai 3 hari aja akan terasa lebih familiar sama ini dan akan terasa lebih mudah karena semuanya dibuat lebih simpel oleh iOS. Tidak mendukung iOS karena aku pakai Android dan iOS karena dua-duanya memiliki sistem operasi dan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing gitu ya. Jadi kita lanjut aja kepada aspek selanjutnya yaitu baterai. Mungkin orang masih ada yang kemakan rumor kali ya bahwa iPhone itu boros, iPhone itu baterainya parah gitu. It's kinda true, but nggak berlaku di iPhone XR ke atas gitu ya. Walaupun ada beberapa kasus seperti iPhone XS itu memang sedikit boros karena dia layarnya bagus banget kualitasnya, resolusinya tinggi, performanya cepat tapi baterainya tidak terlalu besar. Nah, kalau ini memiliki kekurangan sebenarnya. Layarnya dia resolusinya kecil, HD doang. Bayangin HP 14 juta itu layarnya HD, tapi dia menjadi kelebihan sendiri karena layarnya resolusinya kecil itu tidak memakan performa baterai yang lebih daripada layar yang resolusinya tinggi. Jadi konsumsi dayanya ini lebih baik daripada iPhone XS, dan bahkan kalau kita bandingin sama Android yang baterainya let's say ya 3500 sampai 4000 mAh, HP ini kadang-kadang lebih irit. Dan untuk lagi-lagi penggunaan daily itu mamaku bisa bertahan seharian pakai HP ini, padahal dipakai WhatsApp intens, dipakai untuk ngirim-ngirim gambar seharian itu bisa mungkin lebih dari 10, 20 atau bahkan 50 lebih kalau misalnya lagi banyak proyeknya gitu. Jadi iya, HP ini nggak pernah ada masalah dalam hal baterai. Ngecharge-nya juga luar biasa cepat kalau misalnya pakai fast charging-nya, walaupun nggak dikasih ya fast charging-nya. Ini pakai fast charging 18 watt itu bisa hanya di sekitar 1 jam ya, 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit doang udah full dari sekitar 5%. Jadi mantep banget untuk baterainya. Kita lanjut kepada aspek kamera. Ini juga merupakan salah satu kelebihan yang sudah cukup diketahui oleh banyak orang, yaitu kamera dari sebuah iPhone itu bagus. Dan itu fakta, betul. Tapi memang sih walaupun orang banyak yang underestimate ini kamera cuma satu, cuma sebiji doang kayak begini doang gitu, apa bisa bagus? Jangan salah, ini jauh lebih bagus daripada let's say ya iPhone sebelumnya. Udah jelas lah ya, karena iPhone itu selalu melakukan improvement pada setiap produk yang lebih barunya gitu. Nah, jadi ini HP satu kamera doang tapi kecil-kecil cabai rawit karena dia kualitasnya bagus banget, natural
banget. Dan juga tone warnanya pas, walaupun memang ada satu kekurangan yang cukup terasa bagi aku yang sudah pakai iPhone 11 ke atas, itu tidak ada night mode di iPhone XR ini. Jadi kalau misalnya foto gelap, kita harus pasrah aja kepada performa kamera yang ya untuk night mode biasa aja, dan tidak akan mendapatkan hasil yang terang di malam hari yang gelap banget gitu ya. Tapi overall ini videonya oke banget karena dia bisa 60 fps secara smooth, kamera depannya juga bisa 60 fps, dan juga dia bisa rekam 4K kalau nggak salah. Kita buktikan ya, karena aku juga tidak pakai di HP ini. Oke. Bisa 60 fps dan ya bisa 4K ya. Nih, tuh bisa 4K 30 fps kalau kelihatan. Ya susah lah. Pokoknya gitu ya. Ini HP bisa 4K. Mantep banget dengan harga yang cukup murah yang bisa dijangkau oleh banyak orang ini. Menurutku HP ini udah cukup layak beli banget, dan aku sarankan banget buat kalian yang mau pindah atau mau coba doang ya, baru mau coba dulu migrasi dari Android ke iPhone. HP ini akan cocok buat kalian yang migrasi dari HP Android yang kelasnya menengah bawah kali ya. Mungkin ya let's say Android baru 5 jutaan, 4 jutaan, 3 jutaan itu cocok lah, masih cocok ke sini. Cuma kalau Android yang udah 7 juta ke atas akan terasa downgrade sih ke sini. Jadi aku saranin untuk lebih dari XR gitu kalau mau pindah nyobain ke iOS. Dan juga ngomong-ngomong iOS ya, ini terakhir yaitu sistem update atau iOS update ya. Jadi biasanya Apple itu kalau kita lihat siklusnya sekitar 4-6 tahun. Cuma ya kita ambil average-nya 5 tahun lah ya. 5 tahun update software. Berarti kalau dari 2018 berarti 5 tahun itu berarti 2023 HP ini support untuk update softwarenya habis. Tapi masih memungkinkan juga 2024 dia baru habis, tapi ya let's say kita ambil 2023 lah ya, mungkin ini nggak akan diupdate software lagi. Tapi mungkin bagi orang yang kurang ngerti, apakah itu menjadi masalah? Tentunya tidak, selama memang masih belum terlalu ketinggalan banget. Bahkan sekarang pun HP-HP yang di iOS 12, 13 itu masih bisa jalan sih, cuma memang beberapa aplikasi mulai menghilangkan supportnya gitu. Jadi mereka beberapa aplikasi pada software iOS yang jadul banget itu beberapa udah tidak bisa dibuka, tapi itu tidak menjadi masalah karena harus harus jauh banget gitu ke sebelum-sebelumnya. Jadi aku rasa sih mungkin sampai 2025, 2026 pun HP ini masih oke dipakai sih, khususnya buat yang nggak intens ya. Untuk gaming tidak dicoba di HP ini, mungkin bisa dicek di channel lain performa gamingnya, karena aku cukup yakin juga mau HP ini bisa main game, tapi untuk yang intens banget dan ingin grafik tinggi sambil frame rate tinggi itu nggak terlalu bisa. Cuma untuk game-game ringan udah pasti bisa, game-game medium juga aku rasa sih bisa aja. Jadi ya udah segini aja untuk pembahasan kita mengenai iPhone XR ini. Jika ada pertanyaan singkat mengenai iPhone XR ini, boleh banget disampaikan di kolom komentar di bawah. Mungkin selanjutnya aku bakal bikin video iPhone 11-nya kali ya. Kalau yang setuju langsung komen aja di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.